Perkenalkan, nama saya Billy Marcelo dari kelas IF4707 dengan NIM 1030123000196. Hari ini saya akan mengerjakan tugas video basis data dan saya akan menjelaskan tentang database dan materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, database sendiri itu adalah kumpulan data-data yang telah disusun secara sistematis di dalam sebuah penyimpanan komputer. Nah, data-data sendiri ini sebelum adanya database itu disimpan dalam komputer itu sendiri secara lokal. Nah, contohnya itu seperti file explorer yang ada di setiap laptop ataupun komputer yang kita miliki. Nah, sistem tersebut itu dinamakan traditional file processing systems. Nah, sistem ini memiliki kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama dapat terjadi duplikasi data. Kedua, data yang dapat di-share itu terbatas. Tiga, waktu development-nya itu sangat lama. Empat, ketika format data berubah nih, maka seluruh program yang menggunakan data tersebut harus dimodifikasi. Yang kelima, sering adanya maintenance program. Nah, oleh karena keribetan tersebut, diciptakannya DBMS, yaitu Database Management System, yaitu sebuah software yang mengizinkan kita untuk menggunakan database. Nah, kelebihan dari DBMS ini sendiri adalah yang pertama, ketika format data berubah, program tidak harus dimodifikasi. Kedua, kualitas data itu menjadi meningkat. Tiga, produktivitas meningkat. Keempat, sharing data menjadi lebih efisien. Kelima, data lebih konsisten. Dan enam, itu maintenance yang kita lakukan akan semakin berkurang. Namun, data DBMS sendiri ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama adalah cost-nya tuh sangat mahal. Yang kedua, proses backup-nya lama. Ketiga, bila akses salah, kerusakan database dapat terjadi. Dan keempat, sistemnya tuh rumit. Karena sistemnya rumit ini, selain yang membuat cost-nya semakin mahal, proses backup lama, dan itu kita memerlukan ahli database agar agar mereka dapat mengoperasikan database dengan baik, agar dan sehingga tidak terjadi adanya akses yang salah. Nah, dalam database sendiri, kita tuh ada siklusnya. Siklusnya itu ada 5, yaitu planning, analysis, design, implementation, and maintenance. Yang pertama itu planning. Planning ini tahap di mana kita itu merencanakan database ini untuk apa dalam segi bisnis dan bagaimana sistem informasi mampu membantu menyelesaikan masalah dan ataupun mencari peluang. Nah, planning ini kita kayak harus cari tahu dulu. Oh, kita pakai database ini untuk apa? Terus kita dapat menggunakan sistem yang mana agar dapat sistem ini dapat membantu bisnis kita lancar gitu. Nah, kalau itu analisis. Yang kedua analisis. Itu adalah tahap di mana kita menganalisis suatu bisnis atau situasi bisnis dalam pasar dan menentukan apa saja keperluan kita. Selain itu, juga memilih fitur-fitur sistem apa yang diperlukan. Nah, berdasarkan dari tahap planning itu, kita mulai mengulik nih situasi bisnis dalam pasar gimana. Dan tentu saja kita mulai mencari tahu apa saja yang diperlukan jika ingin uh, berkembang dalam bisnis ini dan sistem apa saja yang dapat membantunya. Lalu ketiga, desain. Desain ini adalah tahap di mana hasil analisis yang dilakukan pada tahap analisis digunakan untuk mendevelop segala teknologi yang diperlukan agar bisnis tersebut dapat berkembang. Lalu keempat, implementation. Implementation adalah tahap di mana kita sudah mulai menulis program-program, membuat database, kita database yang telah dibuat, kita melakukan testing, dan setelah itu kita install juga sistem-sistem baru yang telah kita pilih pada tahap sudah desain ataupun kita analisis dulu dalam tahap-tahap sebelumnya. Lalu setelah itu kita mulai melatih user dalam menggunakan database tersebut dan kemudian menyelesaikan dokumentasi yang diperlukan. Lalu ada maintenance. Maintenance ini adalah tahap dimana ketika kita sudah melakukan tahap implementasi, program atau database kita tuh sudah dapat berfungsi. Namun kita tuh harus memonitornya terus fungsi dan operasi sistemnya sehingga jika ada error kita dapat memperbaikinya dan ataupun kita juga dapat mengimprove sistem kita menjadi lebih baik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saya. Sekian, terima kasih.